Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Jeviani Putri, NIM 20063043 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai supervisi pendidikan, yang mana subjudulnya berupa konsep dasar supervisi pendidikan, pengertian supervisi pendidikan, tujuan dan fungsi supervisi pendidikan, prinsip-prinsip supervisi pendidikan, dan yang terakhir peranan supervisi pendidikan. Kita masuk yang pertama, yaitu konsep dasar supervisi pendidikan. Kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi disebut dengan supervisor. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan ini berarti segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personil sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode mengajar yang baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran, dan sebagainya. Dengan kata lain, supervisi pendidikan ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Selanjutnya, materi tujuan dan fungsi supervisi pendidikan. Kita masuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu tujuan supervisi pendidikan. Tujuan utama dari supervisi pendidikan ini untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal. Untuk penjabaran dari tujuan supervisi pendidikan ini, terdapat 4 tujuan. Yang pertama, membantu guru agar dapat lebih mengerti dan menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya, supaya dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi. Selanjutnya untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional yang ada di sekolah dan hubungannya antara staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. Dan yang terakhir, menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya kita bahas mengenai fungsi dari supervisi pendidikan. Fungsi utama dari supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar, yang kemudian dijabarkan lagi menjadi 8 fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama itu mengkoordinir semua usaha sekolah, memperlengkap kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan penilaian secara terus-menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, dan memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan, serta meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan. Di dalam prinsip-prinsip supervisi pendidikan terdapat 5 bagian. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah ini mengandung arti bahwasanya kegiatan supervisi yang dikembangkan dan dilaksanakan harus sistematis, objektif, dan menggunakan instrumen atau sarana yang memberikan informasi yang dapat terpercaya dan dapat menjadi bahan masukan dalam mengadakan evaluasi terhadap situasi belajar mengajar. Selanjutnya yaitu prinsip demokratis. Maksud dari prinsip demokratis ini yaitu memberikan servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya.
Demokratis ini mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Selanjutnya itu prinsip kerjasama. Di dalam prinsip kerjasama ini, mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of idea, sharing of experience. Memberi support mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Selanjutnya itu prinsip konstruktif dan kreatif. Maknanya, setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas jikalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Yang terakhir yaitu prinsip realistis. Pelaksanaan supervisi pendidikan harus memperhitungkan dan memperhatikan segala sesuatu yang benar ada di dalam situasi dan kondisi yang objektif. Baiklah, kita masuk kepada materi kita yang terakhir, yaitu peran supervisi pendidikan. Di dalam peran supervisi pendidikan ini terdapat 4 macam. Yang pertama ada koordinator, konsultan, pemimpin kelompok, dan evaluator. Kita bahas dulu yang pertama yaitu koordinator. Di dalam koordinator ini akan mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf dari berbagai kegiatan berbeda di antara guru-guru. Selanjutnya yaitu konsultan. Sebagai konsultan, dapat memberikan bantuan yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya yaitu pemimpin kelompok. Di dalam peran supervisi sebagai pemimpin kelompok, sebagai pimpinan, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Dan yang terakhir yaitu evaluator, yang mana dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Baiklah, itulah hasil presentasi saya pada kali ini. Bahwasanya kita sudah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan konsep, pengertian, tujuan dan fungsi, prinsip, serta apa saja peran di dalam supervisi pendidikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.